dianggap malu gitu. Ketika kita sarankan ke SLB, padahal kuota SLB itu sendiri terbatas gitu kan. Iya. Karena banyak yang belum sebenarnya banyak yang tidak tahu bahwa kuota masuk SLB itu terbatas. Iya, terbatas. Terbatas ya, negeri tentunya. Iya, betul. Ya karena kan kapasitasnya juga ada. Itu kecerdasan. Sekarang aja yang ya taruhlah dulu nggak ada stunting, IQ rata-rata orang Indonesia dianggap 78, kan rendah sekali. Nah apalagi kalau emang dalam keadaan stunting, nah semakin rendah lagi kan. Nah intinya adalah kita mendapati anak-anak yang ini keluarga misalnya kan, diketahui anaknya berkebutuhan khusus gitu kan. Tentu treatmentnya itu salah satu yang Bu Molly bilang tadi adalah khusus juga gitu kan. Iya, tergantung misalnya gini, sekolahnya pun sekolah yang bisa menerima. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi kawan-kawan. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sebenarnya sudah lama kita berkolaborasi, aduh sampai belepotan. Dan ini beberapa kali ya Bu ya kita ketemu ya. Ya, udah sering ya Bang. Sering ya. Tapi intinya ketika ada permasalahan tentang anak, selalu beliau ini yang kita jadikan narasumber. Beliau ini adalah psikolog anak, Bu Yosi Molina ya Bu ya. Iya. Sore hari ini kabarnya gimana Bu? Mohon maaf ini Bu, terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk menyempatkan lah ya Bu ya. Kabarnya gimana Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah lah ya. Akhirnya bisa memenuhi undangan. Amin. Walaupun ya sedikit inilah Bu ya. Agak mepet-mepet. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Molly berarti sekarang masih sebagai psikolog anak. Iya, masih psikolog anak. Psikolog anak. Kan ada juga tuh yang psikolog anak, seorang psikolog tahu-tahu jadi anggota dewan gitu. Oh, belum. Enggak. Enggak ya Bu ya? Enggak. Ya itu sedikit bridgingnya. Iya, bridging. Karena dulu kita kenalnya sebagai dosen ya Bang. Dosen di UNP. Ada masalah dulu, kasus apa dulu ya? Kita pembulian di sekolah. Bu Molly ini daftar pertanyaannya banyak saja, banyak juga teman ya itulah. Kita mulai nih Bu Molly hari ini berarti masih menangani pasien apa? Masih. Jadi tadi janjinya hari ini kosong ya Bang ya. Ternyata sudah dijadwalkan sampai jam 5 masih di klinik. Ada konsultasi, terapi dengan klien-klien. Itu anak-anak? Anak-anak sih, karena kan saya psikolog klinis anak, tapi biasanya karena ini kasus anak, konsulnya itu pasti melibatkan orang tua. Oke, sedikit menyinggung soal anak-anak tadi Bu. Itu apakah anak-anak itu seorang apa Mbak istilahnya istimewa atau anak-anak biasa? Jadi ada anak yang biasa, maksudnya biasa berarti secara tumbuh kembangnya aman harusnya, tapi ya contoh aja lah kasus yang ditangani hari ini, ada yang tiba-tiba saja waktu dia SMP dia mogok belajar, nggak mau lagi sekolah. Nah jadi ini kan kasus anak yang normal sih seharusnya, tapi karena ada emosi perilaku yang bermasalah, akhirnya terhambatlah fungsi-fungsi kehidupannya. Nah, salah satunya itu sekolah. Akhirnya itu yang membawa orang tuanya mengkonsulkan ke psikolog. Gitu. Berarti itu sebenarnya permasalahannya dari mana Bu? Tipe anak, ini case by case jadinya Bu ya. Anak ini kan dari taruhlah misalnya dari SD, dari TK, SD, SMP itu normal lah katakan begitu kan. Tapi ketika di SMP dia berbeda gitu. Ada perubahan guncang dia. Itu biasanya apa penyebabnya itu? Anak ini kan dari lahir sampai nanti lanjut usia, manusia itu punya yang namanya tugas perkembangan. Jadi tugas perkembangan itu harus dituntaskan di setiap tahapan perkembangan. Misalnya tahapan perkembangan usia anak 0 sampai 2 tahun yang jadi tugasnya itu merangkak,
terus duduk sampai berjalan, mulai senyum-senyum sampai berbicara, itu kan tugas perkembangan. Nah itu harus tuntas tuh menjelang 2 tahun. Nah, berlanjut ke tahapan berikutnya, dia usia SD, usia SMP, nanti SMA, kuliah, menikah, sampai lanjut usia. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika ada hal-hal yang tidak tuntas mungkin di tahapan sebelumnya, akhirnya itu jadi PR di tahapan berikutnya. Ini yang akhirnya ketika masuk ke tahapan berikutnya jadi guncang. Gitu. Apakah itu karena si anak ini sebenarnya harusnya belum waktunya dia berhitung membaca, udah si orang tuanya ini pengen anaknya umur taruhlah 5 tahun, 6 tahun, dia harus masuk SD, sekolah gitu. Sering kalinya yang akhir-akhir ini kami hadapi seperti itu. Ya, jadi kasus-kasus mahasiswa, contoh ada yang kuliah di kedokteran, pinter, tapi begitu koas, begitu masuk ke skripsi, tugas akhir, jadi tidak berani ke kampus, takut menemui dosen gitu. Nah itu kami menduganya karena ada masalah di intrapersonalnya dia. Oke. Nah, kadang dosennya udah menjemput bola gitu kan, tapi dia nggak siap gitu. Jadi intrapersonalnya terganggu, dia nggak mengenali dirinya sendiri. Jadi masalah identitas diri. Jadi seringnya itu permasalahan itu terjadi ketika si anak tahapan yang krusial itu kan untuk menuju dewasa itu adalah di tahapan remaja. Karena harusnya si anak tuh tuntas memiliki identitas diri. Dia tahu dia siapa, mau kemana, terus nanti akan berfungsi sebagai apa, cita-citanya 10 tahun lagi mau jadi apa, setidaknya dia punya gitu roadmap kehidupan dia akan seperti apa. Ini yang gagal, seringkali gagal, sehingga si anak begitu dia menuju dewasa, secara sosial masyarakat sudah berharap dia adalah manusia dewasa, secara fisik dia dewasa, tapi ternyata kenyataan dia nggak dewasa gitu. Jadi ini yang jadi problem. Dan ini banyak sekali kasusnya. Mulai dari, ya kalau saya sih menduganya ada yang problemnya di pola asuh, di orang tua yang mungkin terlalu sibuk sehingga lalai dalam mendampingi anak, terus anak akhirnya diserahkan ke institusi pendidikan saja. Dan institusi pendidikan ya yang jadi kewajiban institusi pendidikan tentu menekan kognitif anak gitu, hanya nilai-nilai dan nilai gitu. Sementara life skillnya, keterampilan hidup, keterampilan dia bertahan, keterampilan dia berinisiatif, menghadapi kehidupan itu nggak terpenuhi dari sekolah. Karena gini Bu, seringkali sebelakangan ini ya, karena maraknya di dunia sosial, di media sosial gitu kan. Sangat banyak sekali kita temukan bahwa si remaja ini ketika udah kuliah di media sosial dia kata-kata kasar begini mengeluh gitu kan, mengeluh. Tapi ketika dia di real life, di kehidupan nyata mereka baik-baik saja gitu. Ternyata mereka mengekspresikan hal-hal negatif, katakanlah negatif ya Bu ya, justru ke media-media lain gitu, seperti media sosial. Apakah ini terkait yang Ibu Molly bilang tadi atau bagaimana? Iya, salah satunya iya. Salah lainnya adalah kita gap generasi juga. Kita kan generasi milenial ya, mereka Gen Z, Gen Z, Gen Alpha yang mereka dibesarkan oleh media. Sementara kita itu generasi milenial atau generasi Y ini hidup di dunia nyata, terus kita beradaptasi dengan media, sehingga begitu kita mengenal media sosial, kita masih membawa adab-adab di kehidupan nyata ke kehidupan media. Sementara mereka ya dari lahir aja sudah ketemu screen gitu ya. Iya, jadi mereka akhirnya hidupnya itu emang di dunia maya itulah gitu, sehingga kalau mereka suka mereka follow, mereka nggak suka mereka unfollow, dan itu yang mereka bawa ke kehidupan nyata gitu. Mereka suka mereka dengerin, kalau nggak suka ya mereka cuekin, nggak ada tuh
segan-segan tuh agak apa ya, empati, raso pareso kalau bahasa Minangnya. Benar-benar. Itu jadi sulit untuk menanamkan ke diri mereka kalau seandainya si anak ini juga abai dari orang tua, kecuali kalau keluarganya masih utuh, memberikan pembelajaran hidup. Misalnya komunikasi ayah dan anaknya hangat, komunikasi ibu dan anaknya hangat, terus di keluarga komunikasi masih berjalan baik, itu harapannya dampak yang tadi dikhawatirkan itu bisa ya diminimalisir lah gitu. Nah, persoalannya sekarang kan orang tua merasa, yang saya sedihkan itu adalah ketika orang tua merasa anaknya dimasukkan pesantren semuanya. Iya. Terus sekolah-sekolah tahfiz kan bagus ya niatnya. Iya lagi. Tujuannya adalah untuk fondasi katanya. Ya, betul. Fondasi agama. Kenyataannya ini ada anak yang sudah 20 tahun dari pesantren masuk mahat dan segala macam, terus tiba-tiba ngalamin gangguan nih. Begitu diperiksa, ya memang si orang tua yang menyerahkan anaknya benar-benar menyerahkan 100% dan ke pondok-pondok itu, dan komunikasi orang tua dan anak nggak lancar. Akhirnya yang terjadi adalah anak kebingungan identitas. Udah 20 tahun masih bingung mau ngapain. Kesian kan? Udah 20 itu tahun, yang terjadi gitu. sebenarnya, Ibu ya. Nah, itu yang banyak terjadi. Di sisi lain ada juga orang tua yang benar-benar sangat tadi kan abai ya. Ada juga yang lebay. Lebay ini ya benar. Yang lebay ini berlebihan, mempersiapkan anak, les ini les itu, terus benar-benar anak ini dipersiapkan secara rigid akan kuliah di sini dan segala macam. Itu juga berbahaya juga. Kenapa? Akhirnya anak tidak punya kehendak sendiri. Jadi idealnya harusnya seperti apa, Bu? Kalau ini kan berarti kan problem jadi kan. Nah, idealnya tuh orang tua tuh apakah kan kita tahu kan sebagai orang tua harus mencari nafkah, mendidik anak, ya dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan termasuk dalam pola asuh lah ya, kata pola asuh. Masuk ke anak ke pesantren misalnya kan, agar harapan anaknya jadi lebih baik pasti gitu. Nah, pesantrennya nggak salah ya. Pesantrennya nggak salah, tapi peran orang tua jangan benar-benar menyerahkan. Gitu. Ya, berarti banyak juga kok yang berhasil dari pesantren gitu ketika orang tua tetap terlibat. Terus juga komunikasi antara pondok dan si orang tua lancar gitu. Nah, anak kan kalau misalnya ini case by case. Anak dimasukkan ke pesantren agar maksud tujuannya itu mungkin mengurangi anak agar tidak menjadi screen time-nya minimal. Itu gimana kan idealnya kan kalau ketika yang pasti kalau kita bicara kalau dia masuk ke pondok pasti dia tidak boleh menggunakan itu gitu kan. Sementara apa ya namanya ya ya itu niatan orang tuanya seperti itu gitu. Nah, tapi yang krisis kepercayaan atau krisis identitas tadi itu bagaimana sih seharusnya Bu? Ya di pesantrennya juga harus diperkuat. Jadi sejauh ini pesantren yang dinilai oleh para psikolog masih ideal untuk memberikan tumbuh kembang anak yang sesuai dengan tahapan tadi itu Gontor contohnya. Nah, Gontor itu dia anak tuh masih ya yang setahu saya nih yang pastinya mungkin orang yang memang memasukkan anaknya ke Gontor yang lebih tahu. Ya anak masih dilibatkan kayak untuk pekerjaan mencuci, memasak dan segala macam. Bukan berarti anaknya sih ketika masuk ke sana difasilitasi semuanya. Itu yang bahaya. Iya, karena bahayanya ini, karena kan di usia-usia remaja itu salah satu tugas perkembangannya adalah menuju dewasa. Saya anak perempuan, harusnya dia bisa masak, harusnya dia bisa beres-beres, harusnya dia bisa bertanggung jawab dengan kehidupan rumah tangga seperti itu. Nah, kalau dia di pesantren semuanya tersedia, laundry ada, ini ada. Kapan dia belajar untuk bertanggung jawab dengan dirinya? Iya gitu. Lagi itu. Di satu sisi memang kesannya pondok pesantren modern disediakan ini di situ enak sih, tapi bagi si anak dampaknya nanti tidak baik. Itu yang terjadi ketika belakangan ini terjadi masalah-masalah. Ya kita tahu misalnya dia besarnya di kalangan di lingkungan pondok misalnya kan ketika dia udah dewasa justru
melenceng gitu kan dari harusnya. Kan banyak terjadi kasus-kasus seperti itu ya Bu. Mungkin bisa jadi permasalahan di situ tadi ketika pola lembaga pendidikan menyediakan sesemuanya gitu kan, sehingga yang jadi tugas perkembangan tadi tidak terpenuhi. Ya itu kan dari sisi life skill belum lagi dari segi pemikiran. Ya kayak apa ya, kalau saya sih mengenali pondok Gontor tadi dari tulisan-tulisannya yang itu ya, Negeri 5 Menara gitu ya. Itu kan keren sekali ya, maksudnya si siswanya itu punya cita-cita, akhirnya dia mengejar itu. Nah itu yang harusnya idealnya di sekolah-sekolah, baik itu di pondok ataupun tidak, di SMP tingkatan ya yang mendidik remaja lah, SMP SMA, harusnya si anak itu dibimbing memiliki life mappingnya gitu, seperti apa sih goal setting kehidupannya nanti gitu. Harus seperti itu gitu. Karena kalau seandainya si anak itu nggak diajarkan untuk menetap target kehidupannya, maka dia akan ngawang-ngawang kehidupannya, sehingga dia akan banyak waktu luang, terus dia butuh motivasi eksternal untuk belajar, mungkin masih didorong orang tua, terus dia nggak tahu mau kemana. Tapi kalau dia sudah diajarkan untuk menatap apa yang mau dia tuju, di masa depan dia mau ngapain, insya Allah nanti dia akan dengan sendirinya memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dirinya sendiri untuk mengejar cita-citanya itu. Sehingga untuk belajar nggak perlu disuruh, untuk mencari tahu apa yang akan dia tuju, dia sendiri yang punya keinginan gitu. Nah, itu yang menjadi tugas perkembangan untuk anak-anak usia remaja itu, ya mencari jati diri itu. Berarti idealnya kalau ketika tapi balik lagi Bu, kalau justru itu dimulainya itu dari usia golden age-nya itu ya. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana anak itu tumbuh kembangnya memang sesuai dengan tahapannya, ya tentu dari dia lahir. Ya dari apa sih yang dia butuhkan di usia 2 tahun, apa yang dia butuhkan 4 tahun, apa yang dibutuhkan 6 tahun, ya itu harus dipenuhi di tahapan itu. Kalau enggak, dia akan jadi PR di tahapan berikutnya. Artinya si orang tua harus mengupgrade ininya juga ya, ilmu parentingnya juga ya. Contoh tadi baca tulis hitung itu kan tugas perkembangan di usia 7 tahun ke atas, atau taruhlah itu di usia SD. Nah, karena ketidakpahaman orang-orang tua yang ingin anaknya pinter dari 3 tahun udah di drill baca tulis hitung. Sementara di 3 tahun sampai 6 tahun itu krusialnya adalah emosi. Emosi anak itu sedang harusnya keluar. Memang anak itu tahapannya namanya negativistik. Memang harus negativistik, yang mana dia akan menguji-nguji lingkungan gitu. Nah, kalau itu nggak keluar, dia patuh aja. Nah, berarti dia nggak punya inisiatif dong di masa depan. Nah, sehingga hidupnya akan, dia akan kebingungan ketika mencari identitas dirinya. Nah, makanya kalau kayak banyak ya tulisan-tulisan yang mengatakan di Australia, para guru mengatakan kami nggak masalah anak kami nggak bisa berhitung, yang penting anak kami bisa antri, kan gitu-gitu ya, tulisan-tulisan seperti itu, ya itu di tahapan usia golden itu menuju 7 tahun itu. Makanya di usia TK itu memang emosi si anak yang harus dilatih gitu. Kalau seandainya kita sibuk dengan baca tulis itu, pasti ini akan ditinggalkan. Bahkan anak-anak melihat anak orang udah bisa, anak kita belum bisa, kita akan stres terus, semakin di drill, emosi anak semakin tidak terperhatikan. Berarti di bawah 7 tahun yang perlu dikembangkan oleh orang tuanya itu adalah emosi itu maksudnya bagaimana dia mengekspresikan emosi. Jadi boleh nggak dia marah? Boleh, tapi gimana caranya? Boleh nggak dia sedih? Boleh, gimana caranya? Bukannya dilarang, kamu jangan nangis, kamu laki-laki, kamu nggak boleh nangis, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukannya nggak boleh, tapi caranya itu diajarkan. Agar nge-treat si anak ini ya Bu ya? Iya, agar dia bisa mengendalikan, jadi kontrol diri itu terbentuk, kayak gitu.
Oke, itu sebagai anak yang dalam tanda kutip dalam kondisi normal ya Bu ya. Iya. Bagaimana kalau misalnya itu si anak Berkebutuhan khusus, spesial ya. Spesial. Nah, treatnya itu tentu akan ekstra. Berbeda lagi. Ya, Iya. Nah, ini yang luar biasa karena ya pastinya Allah itu tidak menciptakan produk gagal. Betul. Jadi walaupun ini anaknya cacat, tapi cacat hanya dari pandangan normal. Di sisi lain pasti ada kelebihannya, itu yang harus kita pahami dulu. Terus yang berikutnya, treatnya bagaimana mentreatment anak ini. Yang pertama adalah si orang tua harus terima dulu kondisi anak. Harus ikhlas dulu ya. Harus ikhlas, harus paham bahwa ini memang anugerah Allah untuk dia. Allah tidak akan memberikan beban kalau dia nggak sanggup. Berarti dia orang spesial juga, orang tua yang akan sanggup menghadapi anak ini. Nah, seringkalinya yang sampai ke klinik kami adalah orang-orang yang sudah menerima keadaan. Sudah menerima. Kalau dia nggak terima keadaan, nggak mungkin dia akan datang ke psikolog. Nggak mungkin dia akan mentreatment anaknya. Adapun beberapa yang datang mungkin karena dipaksa sama keluarga lain atau sekolah anaknya, itu kalau memang orang tuanya nggak terima, memang anaknya pun nggak bisa kami kembangkan. Oh, oke. Jadi memang penerimaan itu penting. Berarti kuncinya itu memang balik lagi ke orang tuanya ya? Orang tua. Penerimaan orang tua. Yang pertama dilakukan orang tua itu harusnya apa yang ideal Bu ketika mengetahui anaknya ini pemeriksaan. Ya kan sebenarnya idealnya kalau di negara kita itu sudah difasilitasi yang namanya posyandu. Ya. Ya kalau memang memungkinkan, kayak saya dulu waktu masih dinas dari pagi sampai sore ke kampus, ya nggak mungkin ke posyandu kan, ya artinya kita sendiri yang harus sadar membawa ke fasilitas-fasilitas kesehatan, melakukan pemeriksaan, ya meskipun anak kita nggak sakit, kalau di 2 tahun pertama itu kan krusial. Ada buku itu ya Bu ya, KMS. KMS. Nah, kartu menuju sehat. Nah itu kan makanya sekarang negara kita juga menggalakkan mencegah stunting karena dampaknya itu luar biasa. Stunting itu ke kecerdasan. Sekarang aja yang ya taruhlah dulu nggak ada stunting, IQ rata-rata orang Indonesia dianggap 78, kan rendah sekali. Nah apalagi kalau emang dalam keadaan stunting, nah semakin rendah lagi kan. Nah intinya adalah ketika si orang tua melakukan pemeriksaan secara rutin, terus mengetahui ada hal yang nggak beres nih dengan anaknya, terus langsung segera melakukan treatment. Dan tidak mungkin dia akan mentreatment kalau dia nggak menerima itu. Misalnya anak ibu terlambat bicara nih gitu. Misalnya ya, kan harusnya 2 tahun udah bisa bicara, ini anak udah 3 tahun, udah 4 tahun nggak bisa bicara. Mungkin ada di faktor keluarga yang nggak terima misalnya. Oh nanti bisa aja tuh keturunan atau apa gitu. Cuman kan waktu 1-2 tahun itu kan berarti untuk tumbuh kembang anak. 4 tahun dia udah harus masuk TKA misalnya, dan di situ dia sudah harus paham instruksi gurunya. Ini dia bicara aja nggak bisa, misalnya gitu. Nah, alhamdulillahnya belakangan dengan mungkin media sosial sudah marak, terus para orang tua muda ini juga rajin membaca. Itulah kelebihan para orang tua. Ini orang tuanya udah Gen Z loh. Ya. Lebih rajin ke menonton Reels atau TikTok sih Bu. Iya, tapi Reel atau TikTok para ahli profesional udah banyak juga masuk ke situ. Akhirnya mereka juga udah 18 bulan, 2 tahun tuh udah banyak melakukan pemeriksaan ke klinik. Dan begitu mereka sudah merasa terlambat, mereka sudah bisa menerima dan kita terapi, dan akhirnya ya nggak butuh waktu berlama-lama untuk menunggu anaknya mengalami itu. Berarti isu stunting ini bisa kemana-mana dong Bu ya? Bisa. Stunting itu kan nggak untuk masyarakat ekonomi ke bawah aja. Iya, betul. Masalah aja nih anaknya nggak GTM, gerakan tutup mulut, nggak mau makan. Akhirnya anak bisa stunting juga kan, walaupun orang tuanya kaya raya sekalipun. Nah, jadi ini nggak masalah stunting aja sih, bisa juga karena faktor di kehamilan atau ada faktor di tumbuh kembangnya itu sendiri gitu. Genetiknya mungkin. Genetiknya, keturunan juga ada gitu. Nah, jadi ketika si orang tua sudah menerima, maka dia akan treatment. Nah, masalah treatmentnya apa? Ada orang tua yang benar, yang kalau dia mampu dia kejar lah sampai ke luar negeri, sampai kemana gitu.
Berarti kalau treatment orang tuanya, yang pasti yang pertama itu adalah ikhlas terima dulu ya Bu ya? Iya, penerimaan diri. Kasusnya, bukan kasus ini. Self Yang acceptance. sepanjang selama Bu Molly sebagai yang menangani psikolog anak, ada sesuatu yang menarik nggak Bu? Kan karena kebanyakan tidak, berarti tidak yang diterima itu tidak hanya anak yang istimewa aja ya, Iya. anak-anak yang dalam tanda kutip normal itu pun juga Yang harus diterima. diterima ya Bu ya. Jadi mungkinkah anak-anak yang beristimewa ini akan kembali seperti normal katakanlah gitu kan, sebanyakan orang? Iya, kalau kita mengatakan dia normal seperti teman-teman yang lain, tuh tergantung kasusnya sih. Tergantung kasus. Kalau kasusnya nggak terlalu berat, kayak autisme. Autisme itu spektrum. Jadi autisme ini namanya ASD, Autistic Spectrum Disorder. Jadi yang namanya spektrum itu ada dari yang paling berat, ada yang sampai paling ringan. Nah, kalau yang paling berat ya tentunya agak sulit dia untuk mengejar bisa seperti teman-temannya yang normal. Sedangkan kalau dia masih ringan ASD yang paling ringan itu contohnya Asperger gitu. Si Asperger ini bisa kok, bahkan seringkali Asperger ini di awal-awal kehidupan dia nggak kelihatan seperti anak autisme, begitu sekolah baru kita ngeh gitu dia Ciri-cirinya autistik. apa tuh? Ciri-cirinya dia bisa bicara pinter, terus dia fokus pada topik yang dia sukai aja. Kalau kita berbicara sama dia bahasanya teratur, terus yang dia suka aja yang dia omongin. Misalnya dia lagi suka, ponakan saya ada tuh, dia lagi suka hiu. Dia hafal hiu. Semuanya berbagai jenis. Dia lagi suka pesawat, dia hafal berbagai jenis pesawat gitu. Dan itu ya kalau dia pintar dia bisa sampai kuliah juga, sampai jadi profesor juga gitu. Berarti yang pasti ketika mendapati anak-anak yang ini ke keluarga misalnya kan, diketahui anaknya berkebutuhan khusus gitu kan, tentu treatmentnya itu salah satu yang Bu Molly bilang tadi adalah khusus juga gitu kan. Iya, tergantung misalnya gini, sekolahnya pun sekolah yang bisa menerima keadaannya gitu. Kayak kami di SD Lebah Pembelajar ada tuh anak kami yang autistik. Kemarin waktu kami studi tour ke Jakarta ikut dan tanpa guru pendamping khusus. Karena dia memang rutin terapi ke klinik, terus di sekolah selama pembelajaran di SD ada guru pendamping khususnya, dan alhamdulillahnya dengan adanya sekolah inklusi ini, si anak dia beradaptasi dengan teman-temannya yang normal, si anak-anak yang kita anggap normal tadi juga beradaptasi dengan teman-temannya spesial. Ya. Jadi akhirnya sewaktu kami studi tour kemarin itu, satu anak ini kami amanahkan, kan dia berkelompok-kelompok tuh, kami memang titipkan dia di kelompok anak-anak yang memang peduli gitu, yang deket sama. Jadi ketika kita sebagai guru mendampingi, nggak ketemu aja anak ini, temennya udah sibuk nyariin gitu, ngejagain. Dan alhamdulillahnya ya dia pun karena sudah terbiasa di sekolah yang bertoleransi seperti itu, akhirnya saat di perjalanan misalnya dia dibantuin sama temennya, dia berterima kasih ke temannya gitu, dan ketika dia tidak dalam kondisi yang ideal, terus temannya juga langsung bantuin gitu. Nah, itu indahnya gitu. Dan kuncinya adalah orang tuanya percaya. Ya itu tadi ya, orang tuanya menerima keadaan. Dan itu kan perjalanan kami naik bis 8 hari 8 malam, naik bis dari Bukit Tinggi ke Jakarta bolak-balik, naik kapal, naik kereta api, kami coba dari Bogor ke kota. Ya alhamdulillah terlewati gitu. Terlewati dengan smooth baik lah gitu Bu ya. Iya. Artinya kalau hal-hal yang seperti itu, ini Bu, itu sekolah negeri atau sekolah swasta? Karena kan swasta. Nah, artinya gini Bu, kan banyak bukan keluhan sebenarnya. Orang-orang tua itu ngobrol, masuk anak sekolah swasta, masuk anak sekolah negeri, beda ininya gitu kan. Iya. Ya polanya tentu pasti berbeda kan. Apakah dunia pendidikan yang ada saat ini
itu apakah available terhadap anak-anak yang seperti ini? Sebenarnya ada arahannya ke situ, makanya dari kementerian itu sendiri sudah mencanangkan adanya pendidikan inklusi. Dan Kota Bukit Tinggi sendiri dari tahun berapa ya? Kayaknya 2010-an gitu udah. Pokoknya saya pulang ke Bukit Tinggi itu 2012 itu sudah ada terpampang kata-kata sekolah inklusi Bukit Tinggi Kota Inklusi di Dinas Pendidikan Bukit Tinggi. Nah, implementasinya adalah harusnya idealnya di setiap sekolah kalau memang mau sekolah negeri itu inklusi harus ada guru pendamping khusus. Cuman ini yang masih terkendala, tenaga untuk pendamping khusus ini yang ya masih PR lah, masih PR. Kurang atau tidak ada? Nyaris nggak ada, karena kalau dulu itu kan diperbantukan dari SLB, cuman kan guru-guru SLB juga berat juga ya tugasnya. Betul. Nah, sehingga guru pendamping khusus yang ideal itu belum terlaksana gitu. Dan sekarang setahu saya karena memang beberapa ya hampir semua SD negeri di Bukit Tinggi itu bekerja sama klinik kami untuk menetapkan anak ini masuk program inklusi atau tidaknya, ya baru sebatas itu gitu. Baru sebatas itu kami mengassessment anak ini, ya ini dia IQ di bawah rata-rata, terus dengan surat keterangan dari kami ke Dinas Pendidikan, akhirnya anak ini bisa diberikan pengecualian supaya tidak disamaratakan pendidikannya, terus akhirnya bebannya diberikan ke wali kelas. Sementara si wali kelas ini kan dia lulusan PGSD, bukan PLB. PLB itu kan pendidikan luar biasa, idealnya GPK ini guru pendamping khusus dari PLB. Nah, PLB ini luar biasa minta ampun susahnya mendapatkannya. Kami sebagai sekolah inklusi itu cuman satu tenaga PLB, itu pun si penanggung jawab program kami aja gitu. Apa yang terjadi dengan itu, Bu? Apakah tidak ada penyedia? Penyedia. Apakah tidak ada orang yang berminat untuk melakukan belajar sekolah itu? Minat sih. Kalau di UNP itu cukup diminati PLB ini. Cuman ya tapi kenapa tidak kan? ada? Ya, kata Ibu Muli tadi itu kan tidak ada tenaga yang khusus menangani itu. Ya itulah ya. Apa yang terjadi Apakah mereka lebih tertarik untuk keluar daerah dengan mungkin pendapatan lebih besar, dengan yang nggak tahu juga ya apa faktornya itu. Yang jelas waktu saya masih jadi dosen di UNP aja, saya selalu nitip brosur tuh ke teman-teman di PLB, tolong dong cariin gitu. Tetap nggak dapat sampai sekarang. Nggak ada peminat. Akhirnya kayak ponakan-ponakan saya yang sudah mulai saya libatkan sejak dia SMA untuk misalnya di acara parenting mendampingi anak kayak gitu, akhirnya dia tertarik sih untuk masuk PLB. Banyak kok yang tertarik. Cuman ya itu untuk jadi bisa mendampingi di setiap sekolah itu mungkin kalau dikeluarkan kebijakan jadi PNS mungkin ada ya. Tapi faktanya sekarang PNS juga anggarannya P3K. dipotong. Anggarannya dipotong, ya itulah, Bu. anggaran dipotong semua. Sayang sekali. Ya, faktanya seperti itu kan, Bu ya. Ketika kesejahteraan itu agak tanda kutip agak jauh panggang dari api kan. Sekarang ini faktanya seperti itu. Tapi kalau idealnya nih, Bu, satu anak itu bagaimana sih bahasanya, satu anak didampingi. Didampingi berapa tergantung orang? kasus. Kalau misalnya kasusnya yang memang dia belum bisa bicara, dia hiperaktif, dia itu ya satu anak satu. Kalau di kami punya TK Inspirasi Semut-Semut, ya di Inspirasi Semut-Semut itu 10% yang anak berkebutuhan khusus itu emang satu anak satu guru. Satu anak satu guru. Cuman ya kalau di swasta kami alhamdulillahnya kami mendapatkan orang tua yang kooperatif, yang memang sebelum masuk ke institusi pendidikan kami diwawancara dulu siap nggak bekerja sama, sehingga ya satu guru ini emang dibiayai oleh satu orang tua. Tapi coba dibayangkan ketika orang tua nggak sanggup, siapa yang akan menyelenggarakan pendidikan untuk ada temuan Ibu Moli seperti itu? Yang kami temui nih ya. Secara ekonomi orang tuanya gitu? Ada. Ya? Iya. Karena kalau kita ke negeri, belum lagi secara ekonomi, secara keutuhan keluarga pun, misalnya mungkin dia udah dibesarkan oleh nenek, terus nggak ada biaya hidup.
Kalau di negeri kan memang biaya-biaya itu semuanya dari pemerintah. Iya. Nah, belum lagi pemahaman, dari tingkat pemahaman. Sehingga begitu kami mengeluarkan surat inklusi, mereka bawalah ke nenek mama dan segala macamnya, terus nenek mamanya tidak terima gitu. Nah, ini sekali lagi penerimaan diri tadi, penerimaan diri orang tua, penerimaan diri keluarga. Lingkungannya ya. Lingkungan. Ada keluarga yang menganggap malu gitu. Ketika kita sarankan ke SLB, padahal kuota SLB itu sendiri terbatas gitu kan. Iya. Karena banyak yang belum, sebenarnya banyak yang tidak tahu bahwa kuota masuk SLB itu terbatas. Iya, terbatas. Terbatas ya, negeri tentunya. Iya, betul. Ya karena kan kapasitasnya juga ada. Nah, kalau di swasta ya tentu hitung-hitungan lagi gitu. Dan ya terlepas dari semua itu ya penerimaan diri sih, penerimaan diri. Ketika si orang tua kandungnya udah terima, neneknya nggak terima cucunya di SLB, gimana dong? Nah, padahal tidak selamanya, entah apalah pandangan tentang image itu. Padahal kalau si anaknya diberikan pendidikan yang tepat, lulus dari situ si anaknya bisa berdaya. Kan kita nggak selamanya membesarkan anak. Sementara di SLB memang dilatih anak itu keterampilan, karena anak itu ada anak itu yang trainable, ada yang educable. Kalau educable dia bisa dididik. Nah, kalau yang trainable ya dia dilatih latihan ngapain gitu. Kalau dipaksa baca tulis hitung dia nggak bisa. Ya makanya dilatih bengkel lah, masak kue lah, apalah gitu. Ya, sehingga lulus dari situ dia tetap bisa punya skill, dia bisa berdikari dengan dirinya sendiri. Nah, kesadaran ini nih yang, nah ya itulah kalau kita berbicara idealnya kayak di Jepang gitu ya. Kalau di Jepang itu memang dipersiapkan anak ini kalau dia sekolah di sini nanti akan bekerja di mana gitu. Yang terakhir ini Bu, ini sebenarnya mau banyak ini kalau dilanjutkan nih dunia psikologis ini, psikolog ya. Ini episodenya bisa panjang, 24 jam bisa belum selesai nih Bu. Terakhir nih Bu, pola pendidikan seperti apa yang harus dilakukan orang tua ketika mengetahui anaknya itu istimewa? Ya harus berani untuk mencari bantuan profesional. Kalau seandainya memang dari segi finansial tidak berkesanggupan, ada kok di rumah sakit, di institusi-institusi pendidikan yang gratis seperti itu. Tapi ya kuncinya sekali lagi ya penerimaan diri, lalu bekerja sama dengan dunia profesional, cari komunitas. Misalnya ada yang komunitas itu khusus cerebral palsy. Cerebral palsy itu anak yang kaku-kaku otaknya gitu. Iya. Ada juga komunitas misalnya Down syndrome. Ada komunitas Asperger, apalagi dengan ada media sosial seperti sekarang ya. Dengan ikut komunitas kita akan saling support bahwa di dunia ini nggak kita aja yang paling merana, dan di situ juga akan saling diberikan informasi, masukan. Bisa mendapatkan kisah sukses, bisa saling menghibur. Nah, tuh sebenarnya dana pemerintah, anggaran pemerintah tuh cukup besar kok untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Buktinya kalau di SLB itu, ini kalau kami sebagai penyelenggara pendidikan, dana BOS untuk BOP untuk TK itu berapa ya? Saya nggak hafal juga sih. Mungkin sekitar 700. Kalau di SD itu 900. Kalau di SLB itu kalau nggak salah jutaan. Satu anak tuh dalam setahun tuh dapat sekian juta gitu. Tapi kenapa tidak cukup membantu untuk menutupi operasional, sehingga biaya untuk sekolah ke anak itu nggak terlalu mahal. Nah, sementara kalau kami si sekolah yang bukan SLB menyelenggarakan inklusi, akhirnya kami tentu membebankan orang tua semuanya. Pasti. Anak mau diterapi, anak mau didampingi khusus. Nah, cuman persoalannya kemarin itu kami mau mencoba untuk bikin SLB di Bukit Tinggi ini udah nggak bisa lagi. SLB di Bukit Tinggi udah kebanyakan. Oh iya? Banyak dan kuotanya belum penuh gitu untuk yang swasta. Akhirnya kami nggak dapat surat izin, karena ini kan izinnya bukan ke Dinas Pendidikan Bukit Tinggi, ini provinsi. Nah, akhirnya kami bekerja sama dengan sekolah SLB yang sudah ada. Akhirnya ya tamatan-tamatan dari TK kami arahkan ke situ gitu. Berarti poinnya adalah
jangan malu ketika misalnya Ya, penerimaan diri. penerimaan anak kita itu atau saudara kita itu berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus dan harus masuk SLB. Jangan pernah malu. Karena nanti kita malu sekarang, kasihan dia nanti di masa depan. Karena sebagian mindsetnya itu adalah ya seperti itu adalah aib, katanya. Di sini kayak gitu, Bu. Sebagian ya. Karena masih banyak saya temui di lapangan yang itu anaknya si ini itu, itu seolah-olah jadi aib keluarga gitu. Padahal sebenarnya kan Enggak lah, Allah nggak gitu pernah ya. menciptakan produk gagal. Pasti ada kelebihannya, pasti ada rezekinya. Tuh, setuju Bu. Bu Molly, terima kasih banyak Bu Sama-sama. atas waktunya. Mungkin lain kali kita bahas topik yang lain Bu. Agak Ya, banyak ini sebenarnya dunia psikolog ini dan tentang fenomena-fenomena belakangan ini mungkin Bu. Ya. Karena yang namanya dunia psikologi seproblematik itu sepertinya dunia saat ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Amin, terima kasih Bu Molly. Sama-sama Pak Donald. Kawan-kawan, itu tadi obrolan kami dan semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.